dia tekun dia tekun Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak KPU Narkoba, Dirjen Pelaku, rekan-rekan anggota Satuan Narkoba yang saya cintai dan saya banggakan. Pak Lupa, yang saya hormati juga rekan-rekan awak media yang hadir pada kesempatan konferensi pers pada pagi hari ini. Baik, di sini akan kami sampaikan terkait dengan ungkap kasus yang kami tangani di bulan Agustus dan September. Jadi kami ada dua kasus. Yang pertama terkait dengan narkotika, yang kedua terkait dengan peredaran obat keras. Ya. Yang pertama terkait dengan narkotika. Ya. Ini terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus. Ya. Sekira pukul 20.45, tepatnya di Jalan Ronggolawe, Gang Godang, Turut, Kelurahan Ulung, Randu Belatung. Ya. Di sini kami amankan satu orang pelaku sebagai pengedar, yaitu saudara ALX, ya, umur kurang lebih 62 tahun. Jadi dari kasus ini kami mengamankan satu paket sabu yang dari saudara ALX, ya, ALX. Kemudian dalam pengembangan kasus ini ya, kita mengarah pada pemasok barang, ya, yang saat ini masih dalam pengejaran anggota kami di lapangan. Jadi kami sudah mengantongi nama tersebut. Ya, harapan kami bisa menyerahkan diri. Namun tetap akan kami lakukan pengejaran sehingga perkara akan lebih jelas asal usul barang tersebut. Nah, saat ini kami mengamankan satu pelaku, yaitu saudara ALX. Ya, kemudian dari pelaku ini tadi saya sampaikan diamankan satu paket sabu dan satu paket sabu lainnya dari saudara LB. Nah, saat ini masih dalam proses pengejaran. Kemudian juga kami amankan sepeda motor sebagai sarana. Kemudian ada sepatu warna hitam. Ya, ini masih ya, di depan tadi rekan-rekan bisa lihat. Kemudian dalam penerapan kasus ini kami terapkan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 114 dan 112. Ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara. Ya, ini untuk kasus yang pertama. Kemudian selanjutnya kasus yang kedua terkait dengan peredaran obat keras. Ya, saya bacakan untuk ininya. Tindak pidana setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau pemanfaatan dan mutu, atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Ya. Kami amankan satu orang pelaku, yang inisial AAP. Ya. Kemudian dari pelaku ini ya, kami amankan total pil ada 381 obat keras. Jadi logonya Y, yang dari pemeriksaan laboratorium Mabes Polri mengandung trihexyphenidae. Ya, kemudian penerapan pasal 35 junto pasal 138 ayat 2 dan atau pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ya. Ancaman penjara paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, kemudian saat ini juga masih kita lakukan pengembangan asal usul barang dari informasi awal didapatkan dari Jakarta. Ya. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Paket yang kedua ALX itu berapa gram? Yang ALX 0,08, yang keduanya 0,38. Ya. Semoga nanti dalam pengembangan ini bisa kita kembangkan untuk yang jaringan di atas. Sudah mengedarkan berapa lama dan sumbangan ALX? Nah,
bisa langsung kita komunikasikan. Pak Alex, sampai mengedarkan itu berapa lama? Ya, biasa kalau pelaku seperti itu. Ya. Kurang lebih berapa bulan? Yang lain? Oke. Kalau Pekerjaannya sehari-hari ALEK ini apa nih? ALEK statusnya pengedar Pak. Jadi dia menerima pesanan dari seseorang, kemudian membelikan dari saudara LD yang masih kita kejar, kemudian ketika dapat nanti diberikan. Kalau pekerjaan sehari-hari mungkin Pekerjaan sehari sebagai supir Pak ya? ya Sebagai supir. Pak, langkah Polres untuk menekan angka-angka peredaran ini seperti apa Pak? Ya baik, ya, terima kasih. Jadi upaya-upaya pencegahan sudah sering kami lakukan dengan cara mungkin penyuluhan yang kita kenal dengan P4GN di beberapa instansi, kemudian komunitas-komunitas di masyarakat. Ini adalah langkah awal pencegahan kami, di samping dilakukan penegakan hukum yang tegas. Berkaca dari tahun 2022 Pak ya, jadi perkembangan penanganan kasus di Polres Blora ini kalau secara grafik kami mengalami penurunan kaitannya dengan ungkap kasus. Nah, semoga saja itu berbanding lurus dengan perkembangan peredaran narkotika di Blora. Jadi kita menurun juga, peredaran di Blora ini menurun. Mungkin dari indikasi itu kami harapkan peredaran narkoba di Blora ini menurun. Lebih banyak tahun kemarin atau tahun hari ini Pak? Di tahun 2022 kita lebih tinggi untuk angka ungkap kasusnya. Jadi terutama didominasi dengan peredaran sabu-sabu. Kira gitu. Yang lain? Dan Ya, yang bisa. dan pengejaran LG seluruh Indonesia atau hanya Semoga saja masih di wilayah Blora. Semoga saja, tapi tidak menutup kemungkinan bisa keluar Blora. Tapi tetap kami lakukan upaya pengejaran secara maksimal karena untuk membongkar jaringan yang lebih di atasnya. Pak ALEK itu warga mana ya? Warga mana Pak? Baik. Aslinya warga mana? Saya. Iya. Warga? Pulau Masih. Ini kan Pulau Masih. Warga masyarakat juga ya, sering kami sampaikan bahwa bahaya narkoba ini bukan tanggung jawab aparat saja. Ya, bahaya narkoba ini mari menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, seluruh elemen masyarakat di wilayah Blora untuk sama-sama kita menjauhi narkoba, kemudian mengamankan keluarga masing-masing supaya terhindar dari bahaya narkoba. Kemudian yang sering kami sampaikan juga kepada para pelaku ini yang masih ya coba-coba lah bermain-main dengan narkoba di Blora, tolong segera berhenti. Ya, sebelum ketemu dengan kami, pasti akan kami tindak tegas. Ya, siapapun tidak pandang bulu, kami tindak tegas. Ya, ini sebagai warning kami supaya betul-betul di Blora ini terbebas dari ancaman peredaran bahaya narkoba. Terima kasih. Oke.